Kenalkan, nama saya Suryadi Kurniawan, panggil saja Adi. Tapi mungkin Mas Aji sama Mas Dino lebih mengenal saya sebagai solar panel ya. Jadi SEO tenaga surya. Oke. Jadi di kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konten SEO friendly. Jadi saya dan dibantu teman-teman writer bertanggung jawab terhadap produksi artikel dari konten-kontennya Niaga Hoster untuk di blognya. Jadi harapannya nanti bisa sebagai sarana sharing begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru saja terjun di dunia online dan baru membuat konten, mungkin bisa sebagai pengenalan dunia konten untuk website itu nantinya akan seperti apa gitu. Sedangkan bagi teman-teman yang selama ini sudah membuat konten, mungkin jadi melakukan evaluasi lagi bahwa oh ternyata yang dilakukan selama ini udah sesuai nih, tinggal nanti coba dilihat lagi impact-nya seperti apa atau di audit lagi, dievaluasi hasilnya seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Dan mungkin saya coba langsung mulai saja. Sebelum nantinya kita masuk ke yang utama ya untuk cara bikin konten, mungkin akan kita tarik ke belakang. Sebenarnya kalau memang nantinya kita mau bikin konten, konten seperti apa sih yang bakalan kita buat gitu. Nah kalau seperti itu berarti kita pengen tahu dulu nih ciri-ciri konten yang SEO friendly itu seperti apa gitu. Sehingga nantinya kalau kita sudah tahu ciri-cirinya ya kita nantinya tinggal buat ulang atau replicate dengan formula yang kita sudah tahu gitu. Tapi sebelum itu ada baiknya juga kita mundur lagi ke belakang sebenarnya ngapain sih kita bikin konten gitu loh. Kenapa kita harus melakukan ini semua in the first place gitu. Nah, kita akan mulai dengan tahapan itu, jadi kita akan cari tahu kenapa kita harus bikin konten, kemudian kalau kita sudah yakin kita akan coba kulik lagi ciri-ciri kontennya itu akan yang seperti apa. Terus kita akan masuk ke informasi utamanya yaitu cara bikin konten yang SEO friendly. Itu ya teman-teman. Kita masuk di kenapa perlu membuat konten. Ada banyak banget alasan untuk bikin konten ya, terutama di era di mana semuanya serba digital saat ini. Tapi mungkin saya tidak bisa mengcover semuanya. Saya akan memberikan beberapa contoh yang nantinya relate dengan teman-teman gitu. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman ini adalah hoster people, adalah programmer atau profesional gitu ya, web developer dan lainnya, maka dengan bikin konten kita tuh jadi bisa kayak sharing sebenarnya expertise kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita kayak nunjukin keahlian kita tuh bagaimana. Mungkin teman-teman programmer ya, let's say sudah punya website portfolio gitu udah ada karya-karya dari teman-teman yang dipajang di website portfolionya. Tapi kan itu biasanya hanya berupa foto karya, let's say seperti itu, kemudian ada sedikit deskripsi dari karya itu seperti apa. Tapi sebenarnya kan ada satu hal yang menarik gitu, yang pengen orang tahu misalnya pada saat bikin karya itu sebenarnya apa sih challenge yang ditemui gitu, apa sih tantangannya gitu. Terus gimana sebenarnya kemudian teman-teman sebagai programmer atau developer itu bisa menemukan cara untuk akhirnya karya itu bisa jadi. Sharing-sharing ide yang seperti itu tuh sebenarnya yang justru ditunggu banyak orang dan itu yang justru menunjukkan expertise teman-teman tuh di situ gitu loh. Oke, mungkin teman-teman tahu tentang satu niche gitu. Kemudian pengen nge-review sebuah platform gitu. Nah, misalnya tentang rilis sebuah programming language baru atau sebuah platform baru. Pada saat teman-teman bisa menunjukkan itu dengan baik gitu, tentang sejarahnya, tentang pro kontra untuk menggunakan itu juga menunjukkan bahwa teman-teman memang ahli di bidang itu. Itulah kenapa mungkin bagi teman-teman yang programmer yang saat ini sudah memiliki website portfolio bisa mencoba untuk melakukan blogging gitu. Sudah banyak developer-developer terkenal yang menjadikan blogging itu kayak seperti sebuah keharusan yang harus dilakukan gitu. Tapi mungkin ada yang teman-teman tanya nih, teman Mas Adi, aku kan baru aja belajar gitu. Jadi aku belum bisa nih dianggap sebagai expert gitu. Nah itu justru nggak apa-apa teman-teman, karena salah satu developer terkenal yang kemudian dia juga ngeblog gitu, dan blognya juga cukup ramai dikunjungi, justru mengatakan bahwa dengan blogging itu tuh kita kayak semacam learn in front of others gitu. Jadi nggak selalu orang itu pengen tahu expertise kita di satu titik tertentu, tapi bagaimana kita berproses dari orang yang awam gitu ya, yang pemula banget, kemudian kita
jadi lebih baik dari lebih baik gitu. Nah, terus emangnya kenapa nih setelah kita bisa menunjukin keahlian? Nah, tentunya ya endingnya ya kita bisa dapat kesempatan lebih baik gitu, kesempatan lebih banyak juga. Misalnya nih, ada satu project yang pengen dibuat oleh beberapa orang gitu, kemudian ada satu apa ya, mungkin missing link atau satu keahlian yang itu tuh harus ditutup dan kita belum nemu orangnya. Nah, dengan cara teman-teman blogging, maka membuka kesempatan bahwa teman-teman tuh bisa dikenali sebagai expert di satu niche atau programming language tertentu. Jadi itu tentu saja membuka kesempatan untuk bisa terlibat di lebih banyak project. Atau kalau teman-teman mungkin lagi apply nih di satu perusahaan atau di satu posisi gitu. Nah, nantinya meskipun akan ada CV gitu, meskipun akan ada proses interview, meskipun ada hasil berupa karya gitu ya, tapi akan lebih menjelaskan kalau track recordnya teman-teman tuh sudah nyicil dari artikel-artikel yang ada di blognya gitu. Nah itu juga bisa jadi kayak mempermudah lah untuk proses apabila teman-teman ingin diterima di perusahaan tertentu atau untuk di role tertentu. Nah itu kalau yang apa teman-teman profesional nih. Kalau untuk yang business owner gimana nih bagi pemilik bisnis atau yang UMKM yang baru terjun di dunia online gitu. Kenapa sih harus bikin konten gitu? Sebenarnya kalau kita bicara konten atau artikel dalam bentuk blog, maka penjelasannya tentu adalah blogging for business ya. Nah, ada sebuah riset yang dilakukan oleh Semrush. Jadi mereka adalah perusahaan yang memiliki SEO tools gitu dengan nama Semrush juga. Mereka melakukannya ke 1.500 responden dari berbagai niche bisnis, jadi bidang bisnisnya berbeda dengan skala yang berbeda juga. Mereka menyebutkan bahwa ketika ditanya nih, kalian melakukan marketing atau pemasaran lewat konten nggak sih gitu? Nah ternyata 97% dari mereka mengatakan iya, mereka melakukannya. Itu artinya kalau misalnya teman-teman nih, hoster people yang di sini maupun yang join di Zoom, belum melakukan konten marketing, maka termasuk yang 3% tersebut. Nah, meskipun riset ini sebenarnya tidak secara presisi menggambarkan realita di Indonesia ya, tapi setidaknya teman-teman sudah get the point bahwa arahnya sudah ke sana nih, gitu. Arahnya sudah ke online, arahnya sudah ke konten marketing, dan kalau teman-teman belum melakukan berarti masuk yang 3% nih. Gitu. Nah, seiring waktu berjalan, kan jumlah yang kemudian masuk ke konten marketing lebih banyak. Nah, kalau teman-teman belum juga melakukan itu, maka bisa jadi akan jadi yang 2%, jadi yang 1%, jadi yang 0, sekian persen. Nah, begitu teman-teman sadar, ternyata teman-teman yang paling ketinggalan, sementara yang lainnya sudah gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Tapi yang lebih harus digarisbawahi adalah di antara yang mengatakan bahwa konten marketing itu mereka lakukan, mereka tuh juga bilang bahwa mereka mendokumentasikan kegiatan konten marketingnya. It means mereka serius dengan itu. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau sudah mendokumentasikan berarti mereka sudah memiliki plan, kemudian mereka memonitoring progresnya, dan mereka melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, makin bisa dibayangkan bagaimana teman-teman akan tertinggal kalau sampai tidak melakukan upaya tersebut. Yang paling sederhana adalah dengan blogging tadi. Oke, itu alasan yang pertama. Kemudian lebih lanjut, konten marketing ini riset yang saya tampilkan dari demand metric, semoga terlihat untuk angkanya. Jadi 62% dari dari riset yang dilakukan Demand Metric menunjukkan bahwa memang penggunaan konten marketing untuk mempromosikan produk supaya bisnisnya jadi lebih maju karena banyak penjualannya, itu 60% lebih irit dibanding marketing tradisional. Mungkin kita sebutnya kayak pasang baliho lah atau nyebar brosur, hal yang seperti itu memang terbukti lebih irit kalau kita pakai approach atau pendekatan konten marketing gitu. Nah, mungkin teman-teman tanya nih, Mas Adi emang nggak boleh ya untuk ngelakuin pemasaran model kayak traditional marketing gitu? Mungkin saya akan menjawabnya boleh,
Asal memang itu yang dibutuhkan oleh niche-nya teman-teman gitu. Di bisnisnya itu memang masih work seperti itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kalau ada opsi yang lebih murah, kenapa kita harus kayak kekeh gitu untuk menjalankan yang secara biaya lebih mahal gitu. Nah, itu lebih parahnya lagi apabila ternyata di niche itu sendiri atau di bidang industrinya teman-teman ternyata sudah nggak melakukan traditional marketing lagi nih gitu. Nah, itu berarti saatnya teman-teman untuk mencoba dan setelah mencoba kemudian lebih serius untuk menjalankan konten marketingnya. Seperti itu. Itu tadi 4 alasan kenapa kita harus bikin konten ya. Oke, misalnya teman-teman udah dalam satu niat nih. Oke Mas Adi, aku udah percaya dengan semua alasannya dan itu make sense, datanya juga sudah banyak. Sekarang kalau mau bikin konten, seperti apa nih cirinya gitu ya. Yang pertama, konten itu harus dibuat dengan tujuan untuk dibaca sama orang. Meskipun kita bicara tentang konten SEO ya, kadang kita jadi salah paham bahwa kita bikin konten ditujukan untuk Google gitu. Jadi semua approach-nya dari pertama itu gimana caranya supaya dalam tanda kutip itu melayani search engine lah gitu. Nah itu sebuah pemikiran yang mungkin bisa diterima tapi tidak sepenuhnya benar gitu. Karena Google sendiri ini rilis terbaru dari mereka dan mereka sekarang sedang rolling helpful content di Agustus mungkin masih proses juga sekarang bahwa mereka sekarang lebih fokus ke konten yang mereka butuh konten-konten yang lebih original dan posisinya dibuat oleh orang dan ditujukan ke orang. Itu statement dari mereka loh yang empunya Google ini adalah search engine paling besar. Jadi kita nggak bisa mengabaikan statement yang mereka sampaikan. Dan mereka sedang menuju ke arah sana. Nah, artinya kalau Google sudah bilang seperti itu, kita harus bikin konten yang seperti apa gitu. Yang pertama, karena dia bilang original, ya berarti kita harus fokus di original. Maksudnya, ya janganlah untuk sekarang masih menggunakan praktek copas lagi gitu. Maksudnya kita ya boleh mengamati, boleh sedikit meniru, tapi pastikan ada modifikasi di sana. Jadi tulisannya juga tulisan yang kita bikin sendiri, kemudian aset foto, video, atau mungkin infografisnya juga pastikan punya kita sendiri. Atau kalau memang kita belum bisa memproduksi sampai ke tahap itu, setidaknya kita harus menggunakan aset-aset yang memang itu free untuk dipakai. Jadi jangan asal comot dari blog lain gitu. Itu nanti bakalan jadi isu juga di belakangnya gitu ya. Kemudian yang kedua, karena tadi urusannya dengan ini ya, dari orang ke orang, maka ya harus dibikin yang relevan gitu. Jadi kalau misalnya pertama itu sesuai niche. Ini sebenarnya agak aneh ya, tapi dari pengalaman saya untuk terlibat di satu event audit gitu ya, itu masih banyak para pebisnis itu yang memang sudah ngeblok gitu, tapi topik dari blognya itu nggak berhubungan sama sekali dengan jualannya dia gitu. Jadi pernah ada satu bisnis mungkin, jadi jangan teman-teman kalau misalnya punya bisnis tentang properti misalnya, itu udah nggak bakalan worth kalau nantinya bikin artikel blognya tentang manfaat buah pepaya misalnya, atau yang terkait dengan teknologi yang apabila itu dapat kunjungan banyak pun hubungannya sama bisnisnya teman-teman juga nggak ada gitu. Dan kalau misalnya kemudian menganggap sesuai dengan niche-nya teman-teman juga nggak ada gitu. Misalnya gini, teman-teman adalah programmer yang ngeblog gitu, tapi isi artikelnya adalah tentang kuliner. Ya, teman-teman akan dikenal sebagai orang yang kuliner, bukan sebagai seorang programmer yang punya karya yang oke gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan niche-nya biar relevan. Terus yang terakhir adalah informatif ini ya, artinya harus ada informasi yang apa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh audiens. Jadi ya harus baru. Kalau misalnya teman-teman ngambil dari blog lain, ya pastikan bahwa informasinya diupdate, benar nggak sih? Terutama kalau yang di programming itu terkait dengan versinya. Jadi versinya udah versi berapa nih gitu. Jangan sampai kita copas, mereka rilisnya di 2 tahun sebelumnya, kemudian kita masih menggunakan data itu padahal sudah ada versi yang terbaru. Jadi 3 ini ya teman-teman. Original, kemudian relevan, dan juga informatif. Kemudian yang kedua, ciri konten SEO adalah SEO optimized.
Ini kayak, nah, tadi Mas Adi bilangnya harus people first nih, nggak usah mikir search engine, tapi kok sekarang malah SEO optimize gitu. Nah, tadi di awal konteksnya adalah people first gitu. Jadi memang diutamakan adalah buat orangnya. Nah, setelah itu baru kemudian dioptimasi secara SEO-nya. Jadi bukan berarti nggak dilakukan optimasi SEO, tapi kita bikin dulu supaya artikelnya itu secara apa ya, secara konteksnya itu dibaca udah oke banget buat orang gitu, dipahami, menarik. Jadi kayak komunikasi benar antara temen lah atau antara orang yang saling ngobrol, baru kemudian dioptimasi secara SEO. Kenapa? Karena di statement yang tadi di awal ya, Google itu bilang bahwa we are working gitu. We are working to connect more content. Berarti mereka sedang melakukannya. It means they are not there yet gitu. Jadi mereka belum sampai di sana dan kita ngebantunya dengan cara ya ini optimasi SEO ini. Jadi kita pasang mungkin dari keywordnya, sebaran keywordnya, kemudian kalau yang lebih teknis sedikit ada tentang slug-nya, ada meta description dan meta title, itu tetap kita masukkan di dalam upaya pembuatan konten kita karena yang pertama kita udah komunikasi ke orang, sekarang kita komunikasi ke Google. Karena Google kan kayak apa ya, yang jadi penghubung kita dengan audiens nantinya. Jadi kita nggak bisa melulu ke Google aja, kita nggak melulu ke orang aja, tapi ke orang juga iya, kemudian ke beberapa yang dibutuhkan Google juga iya. Kemudian yang terakhir, pastikan juga kalau kita bikin konten bisa diakses ya atau mudah diakses. Karena nggak make sense juga artikelnya udah oke nih, dibaca udah ngalir banget, flow-nya enak. Kemudian beberapa optimasi SEO on page-nya udah dilakukan gitu. Nah, tapi waktu blognya diakses tuh muter aja gitu. Jadi loadingnya tuh lama banget. Ya, what's the point gitu. Atau bahkan lebih parah lagi, bahwa dia itu nggak bisa diakses sama sekali karena kebetulan saat itu down. Atau servernya nggak bisa diakses. Atau mungkin yang agak lebih ringan adalah tampilannya ternyata masih tampilan jadul nih. Yang mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, dulu waktu buka di HP gitu, ada konten yang kalau mau baca sebelah kanan tuh harus digeser dulu gitu. Nah, jangan sampai kita masih menggunakan cara-cara seperti itu di mana kontennya belum teroptimasi secara mobile gitu. Nah, oke, kita sudah dapat nih beberapa ciri kontennya. Terus ini adalah salah satu yang mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Jadi Google sendiri sudah bilang bahwa ya ini saatnya ke mobile friendliness nih. Ini sudah bukan lagi imbauan, tapi ini udah jadi vision. Sama kayak dulu Google mengharapkan bahwa apa saatnya pindah ke HTTPS gitu. Dulu kan statusnya masih HTTP, belum secure kan. Dulu waktu di awal-awal 2014 itu riset dari Moz itu baru yang pakai sekitar 5%. Kemudian di 2018 menurut Moz juga itu udah sampai 50%. Nah sekarang ini itu bahkan yang hampir semua website itu udah HTTPS gitu. 99,9% kalau menurut Moz. Nah mobile friendliness juga sama. Jadi itu bukan hanya visi tapi memang Google mengarah ke sana. Dan ini yang baru, helpful content juga adalah visi Google yang mengarah ke sana. Jadi ibaratnya teman-teman tuh udah tahu duluan, jadi udah tahu arahnya Google mau ke arah mana, sehingga kita bisa prepare, membiasakan diri bahwa kalau bikin konten, berarti yang helpful buat ke audiensnya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi dari mobile friendliness seperti itu, kemudian kita pernah nulis tentang uptime, jadi di mana sebuah website itu bisa diakses. Riset dari Akamai menyebutkan bahwa itu 9% dari pengunjung itu nggak bakalan balik kalau pas mereka ngakses sebuah website itu kemudian down gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah waktu tunggu. Mungkin teman-teman udah pernah baca risetnya. Waktu tunggu dari loading sebuah website itu palingan antara 3 detik atau 6 detik lah. Kalau sampai loadingnya di atas itu mereka udah cabut. Udah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kontennya oke, SEO-nya oke. Dari sisi pendukung websitenya, biar cepat dan bisa diakses juga harus diperhatikan. Oke, kita udah dapat cirinya, teman-teman, dan kita sekarang masuk ke intinya yaitu cara bikin konten. Saya sendiri selalu ya mengulang bahwa terkait dengan konten ini akan selalu membagi jadi 3, yaitu permulaan, kemudian pembuatan kontennya, dan kemudian finishingnya. Karena
ini sekaligus untuk ini ya, banyak orang yang pada saat bikin konten ya udah bikin aja gitu. Jadi mereka nggak ada persiapannya sama sekali, jadi nggak tahu tujuannya, sehingga pada saat ditanya kontennya berhasil atau effortnya berhasil atau enggak juga nggak tahu juga karena langsung dikerjakan aja menggunakan asumsi-asumsi pribadi gitu. Nah itu kurang tepat menurut saya. Nah kalau bicara persiapan, maka pertama teman-teman harus kenal nih audiensnya itu siapa yang nantinya bakalan baca kontennya itu tuh siapa gitu. Apakah pemula, ataukah yang sudah tahu sedikit-sedikit, atau udah tahu advance gitu. Karena itu bakalan membedakan apa saja bahasan yang akan dimasukkan di kontennya, dan penjelasannya akan seperti apa. Sebagai contoh gini, kita dalam konteks programmer ya, misalnya kita perlu buka command prompt gitu, kemudian mengetikkan satu kode. Kalau kita bicara ke advanced user atau orang yang udah paham, kita cukup bilang bahwa buka command prompt, masukkan kode ini, enter, selesai gitu. Nah, tapi bagi yang pengguna, mereka tuh harus dituntun kayak klik start dulu, kemudian nanti ada folder aksesoris misalnya, di dalam folder aksesoris ada command prompt, itu baru kebuka. Jadi ada penjelasan yang berbeda antara advance dan beginner. Jadi kalau misalnya kita juga tidak jelas siapa yang mau ditarget dari kontennya, bentuk kontennya juga jadi aneh. Jadi kadang di satu sisi kita jelasinnya seolah-olah pembaca itu udah tahu, di sisi lain kita jelasin seolah-olah mereka nggak tahu. Jadi kayak flow-nya itu jadi aneh nantinya. Dan itu akan ketahuan pada saat dibaca oleh orang yang membutuhkan informasinya tersebut gitu. Kemudian setelah kita tahu audiensnya, kita bisa mulai melakukan riset kata kunci. Jadi sebenarnya riset kata kunci itu sederhananya informasi yang dibutuhkan orang tuh apa sih gitu. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu. Nah salah satunya adalah daripada kita ngecekin manual satu-satu dengan googling satu-satu, sudah ada SEO tools yang ngebantu itu. Jadi katakanlah ya, kita ngetikkan satu kata misalnya kayak di sini kursi gaming gitu, atau kursi gaming terbaik. Kita tuh jadi tahu bahwa volume pencariannya atau search volumenya dalam 1 bulan tuh berapa orang sih yang cari gitu. Nah nantinya kita akan ketemu juga kalau misalnya kita nulis artikel itu seberapa ketat sih persaingannya untuk bisa tampil di Google gitu. Makanya rata-rata atau hampir semuanya bahkan SEO tools itu yang nyebutnya search volume dan keyword difficulty gitu. Kalau yang lain-lainnya mereka ada perbedaan dari sisi fitur, tapi utamanya selalu ada 2 itu. Nah sweet spotnya biasanya kita cari yang search volume-nya tinggi tapi keyword difficulty-nya rendah. Itu yang biasanya kita pengen capai. Tools-nya Ahrefs itu bisa digunakan gratis meskipun harus masukin kayak captcha gitu. Kalau Ubersuggest itu juga gratis tapi hanya 3 per hari seingat saya. Sedangkan kayak Moz ataupun Semrush itu berbayar atau setidaknya harus punya akunnya dulu. Kalau yang Ubersuggest sama Ahrefs tahu saya bisa langsung teman-teman gunakan gitu. Oke, setelah riset kata kunci, nah ini yang agak tricky juga yaitu memahami intent gitu. Kalau secara teori, intent itu terbagi 4. Jadi yang navigational, kemudian informational, investigation sama yang conversion atau pembelian. Ini teorinya. Jadi ada orang yang nyari itu karena ya mereka pengen tahu aja gitu. Ada orang yang melakukan pencarian di Google itu karena mereka pengen beli tapi pengen riset dulu kecil-kecilan. Itu yang navigational. Yang investigation. Atau ada yang mereka itu ngetikan di Google karena mereka memang pengen beli gitu. Nah, perbedaan intent ini tidak bisa dijawab dengan satu artikel yang sama kalau menurut saya. Jadi ada artikel yang memang dia pure informational, ada artikel yang dia tujuannya untuk ngebantu orang memutuskan, ada yang langsung mengarahkan mereka biar beli gitu. Kita akan coba lihat contohnya. Semoga terlihat ya teman-teman. Jadi yang di sisi sebelah sini itu ketika saya ngetikkan kursi gaming, yang di sebelah sana itu ketika saya ngetikkan kursi gaming terbaik. Sekilas aja itu udah jelas perbedaannya. Jadi yang di sisi sini, yang kursi gaming, itu intentnya adalah ke orang-orang yang pengen beli. Karena hasilnya itu dari marketplace ataupun dari website-website yang menampilkan halaman produk.
Bahkan nggak cuman itu, dia juga ngasih peta dan juga lokasi dari toko untuk bisa langsung beli produknya. Nah, jadi kalau teman-teman bikin konten dengan kata kunci kursi gaming doang gitu, maka nggak bakalan masuk ke situ karena memang intinya mereka mau beli gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman pengen ngejelasin tentang berbagai pilihan kursi gaming dari sisi harga, kemudian bentuknya, listicle dan lainnya, maka masuknya yang di sebelah kanan gitu. Kalau ini ketukar, yang terjadi adalah teman-teman mancing di tempat yang salah gitu. Jadi ditunggu kok nggak ada hasilnya, ya enggak karena intinya beda gitu. Jadi yang harus dipelajari dari intent yang tadi. Jadi secara teori ada 4, tapi secara praktiknya teman-teman udah bisa melihat bahwa ternyata memang ada perbedaan dari intent tersebut. Dan hasil yang ditampilkan juga berbeda. Oke, kita sudah persiapan tadi ya, kita sudah kenali audience, kita udah riset kata kunci, kita udah sedikit tahu tentang intent. Sekarang kita mulai masuk di core-nya nih, yaitu bikin kontennya. Teman-teman bisa mulai buka Gdoc-nya, bisa mulai ke Microsoft Word-nya, atau langsung di WordPress-nya nih gitu. Ya, yang pertama adalah bikin judul. Kalau di WordPress, judul ini adalah heading 1 atau H1 gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk bikin judul gitu? Ada 6 list yang saya masukkan di sini, tapi tidak bisa 6-6-nya dimasukkan karena nanti akan istilahnya saling bertolak belakang. Misalnya gini, pertama judulnya singkat dan padat gitu. Ya, pertama tujuannya adalah biar informasinya jadi langsung ketangkap gitu. Pembaca jadi nggak harus mikir lagi. Kemudian secara estetis juga akan terlihat lebih bagus kalau dia di tampilan blognya singkat. Kemudian berikutnya kita udah riset kata kunci, ya kita masukkan kata kunci di judulnya. Bahkan dari yang saya baca dan discuss dengan beberapa teman SEO spesialis bahwa bobot dari penempatan kata kunci di heading, apalagi judul, itu jauh lebih oke dibanding pada saat kita naruhnya di paragraf. Nah, nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri pada saat bikin kontennya. Kemudian yang ketiga dan keempat ini, ulas pain point atau tawarkan solusi, karena kita nggak bisa masukkan dua-duanya, karena judulnya nanti jadi nggak singkat dan padat gitu. Jadi ulas pain point ini adalah supaya kita dan audiens itu ini bisa on the same page gitu. Misalnya mereka lagi mencari apa, nah apa yang mereka cari yang termasuk dalam kata kunci ini dimasukkan ke dalam bagian dari judulnya. Terus tambahannya yang kelima dan keenam, ini belum bisa jadi sebuah pakem ya, tapi ini baru riset-riset di beberapa orang aja bahwa ada beda antara judul yang ada angkanya dengan yang enggak. Bahkan di beberapa tools, mungkin kalau teman-teman di WordPress pakai Yoast ataupun pakai Rank Math gitu ya, itu kalau misalnya teman-teman di judulnya pakai angka, itu biasanya akan langsung kecentang atau hijau. It means itu bagus gitu. Terus yang berikutnya adalah magic word. Magic word ini ya kata-kata yang langsung menarik orang. Misalnya kayak terbaik, termudah, terbaru, atau wajib diketahui. Itu juga secara ini bisa menarik orang untuk ngeklik atau masuk dan membaca artikel itu. Ya, itu yang terkait dengan judul. Dan ini mungkin contoh dari salah satu artikelnya Niaga Hoster. Jadi franchise itu adalah kata yang on the same page bahwa mereka mencari itu. Kemudian kita pakai angka dan kita juga pakai terbaik sebagai magic word-nya. Jadi formula ini nanti teman-teman bisa utak-utik. Kadang kita pakai pain point tapi nggak pakai angka. Kadang kita pakai angka tapi nggak pakai magic word. Ya, intinya bisa diutak-atik seperti itu. Kemudian intro nih, kita nyebutnya intro, opening, pendahuluan, apapun itu. Ini sebenarnya kepanjangan tangan dari judul. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan di judul karena judul harus singkat. Kita coba explore lagi di intro. Kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman ya, formulanya itu cuma 3 ini sebenarnya. Jadi kita ulas lagi pain point-nya atau kita tunjukkan lagi topiknya itu apa yang pengen dibahas gitu. Terus kita tunjukkan kita spill lah, spill itu sedikit aja, nggak usah terlalu detail. Solusi dari pain point itu apa, terus langsung kita cut. Jangan terlalu detail. Habis itu kita bangun curiosity gitu, rasa penasarannya. Setelah itu langsung kita ajak. Jadi jangan dilupakan kata ajakan ini ya. Baca lebih lanjut atau
yuk kita simak pembahasan dan segala macamnya. Itu yang ikut narik orang untuk mau masuk ke bagian isi. Jadi ibaratnya judul kita buat supaya mereka masuk ke intro kita buat supaya mereka masuk ke penjelasan, nanti penjelasan kita tarik lagi bisa masuk ke kesimpulan. Jadi strateginya seperti itu. Mungkin saya ada contoh di sini. Oke, maaf saya agak bungkuk. Jadi kalau ini adalah salah satu contoh artikel kita yang cara bikin blog, cara membuat blog. Jadi kayak teman-teman lihat, pain point dari orang bikin blog itu, terutama yang pemula adalah, bikin blog tuh susah gitu. Harus pakai coding lah segala macam. Jadi kita langsung sikat di kalimat pertama, kita langsung bilang bahwa cara membuat blog itu, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi cara membuat blog itu posisinya bukan eksklusif untuk orang-orang yang bisa coding. Jadi itu sekaligus mematahkan anggapan dari orang-orang bahwa kalau mau bikin website atau bikin blog harus bisa coding, itu langsung kita challenge di kalimat pertama. Setelah itu nggak berhenti di situ, kita langsung nambahin lagi bahwa itu bisa dilakukan kalau pakai CMS. Gitu. Itu jadi orang makin penasaran kan bahwa ini real nih. Jadi nggak sekedar bilang aja bahwa itu mudah, tapi memang ada solusinya. Nah begitu kemudian itu udah mulai racing gini kan, udah mulai naik, kita potong bahwa ada 8 langkah, tapi 8 langkahnya di bawah. Gitu. Jadi kira-kira formulanya seperti itu. Bisa disesuaikan dengan niche-nya teman-teman atau konten yang nantinya bakal teman-teman bikin gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini yang bagian inti, jadi penjelasan. Kira-kira ini checklistnya ya, atau pointers yang mungkin teman-teman sudah lakukan, tapi kalau yang baru banget mungkin ini bisa jadi satu pakem yang bisa di testing gitu ya. Pertama, saya yakin bahwa teman-teman di sini nggak mulai bikin artikel tanpa bikin outline. Karena penjelasan kalau misalnya dimulai dengan outline itu pertama jadi lebih mudah, karena teman-teman bisa balance nanti, ngatur flow-nya. Kedua juga jadi lebih cepat karena nggak harus melakukan perombakan kalau ternyata flow-nya jadi bolak-balik, nggak karuan gitu. Makanya harus mulai dengan outline dulu yang runtut. Kemudian informasinya itu proporsional sesuai dengan outline yang udah dibikin tadi. Jangan terlalu banyak di satu sisi, tapi kemudian tipis di sisi yang lain. Atau malah kebalik, di informasi yang butuh informasi banyak, malah dikasih sedikit, di hal-hal yang itu sudah umum, malah teman-teman jelaskan banyak. Itu berarti nggak proporsional untuk delivering informasinya. Kemudian ini juga kaitannya dengan credibility, berlaku ke teman-teman programmer ataupun yang business owner, pastikan bahwa ketika membuat konten, semua fakta yang di dalamnya itu udah verified. Gitu. Supaya kita nggak dianggap hoax gitu, ngasih informasi yang nggak jelas atau malah ngebohongin audiensnya kita. Gitu. Kalau itu ternyata memang salah informasi, kita masih bisa update. Tapi kalau kita terbiasa untuk nggak verify kebenarannya, nanti jatuhnya secara credibility jadi nggak kebangun dari blognya gitu. Kemudian yang keempat, ini adalah teknik inverted pyramid ya, atau piramida terbalik, di mana karena ini dunia online, jadi orang itu nggak bakalan kayak baca buku gitu yang mereka menyempatkan waktu duduk di sofa enak sambil baca, tapi mereka mungkin sambil mobile, sambil nunggu angkutan dan segala macam. Jadi approach-nya adalah piramida terbalik, di mana informasi-informasi yang umum itu di atas atau dimunculkan dulu, baru didukung dengan informasi yang khusus, kemudian didukung informasi yang lebih khusus lagi, dan lebih khusus lagi. Atau sesuatu yang lebih mudah itu ditampilkan lebih dulu, baru dimunculkan sesuatu yang lebih teknis, dan lebih teknis lagi. Itu nanti bisa diterapkan sama misalnya yang murah dulu, atau yang gratis dulu, baru yang murah, baru yang mahal. Jadi ada konstruksi seperti itu, supaya dia juga lebih runtut gitu ya. Kemudian sebisa mungkin hindari jargon, terutama kalau audiensnya beginner, karena kita jadi harus ngejelasin lagi, itu yang pertama. Atau kalau kita nggak ngejelasin, mereka jadi kayak ditinggal sendirian gitu. Udah dikasih tahu sebuah info, mereka bingung apa, kita nggak ngejelasin lagi gitu. Akhirnya mereka jadi harus cari ke sumber lain kan. Gitu. Nah harapannya kan begitu mereka masuk di blognya kita ya kelar, semua urusannya sudah kita cover gitu. Maka kalau nggak urgent banget, sebaiknya memang penggunaan jargon ini dihindari. Dan yang terakhir adalah ilustrasi. Jadi teman-teman bisa ngasih gambar gitu, bisa
ngasih infografis atau apapun, tapi ya balik tadi harus yang original. Nah kalau pengen dapat misalnya cuma sekedar ilustrasi foto aja, itu ada beberapa website yang memang bisa digunakan free, misalnya dari Unsplash, Pexel, Pixabay, kemudian kalau yang dari Shopify itu ada Burst, itu juga bisa, dia juga menyediakan seperti itu. Jadi bisa teman-teman gunakan asal ngasih attribution yang ditentukan sama mereka. Itu yang tentang penjelasan ya teman-teman. Kemudian ini adalah contoh aja, tapi mungkin saya akan bahas sedikit bahwa kalau misalnya terlihat ya, jadi di awal itu kalimat pertamanya adalah kalimat yang sifatnya umum. Jadi bicara tentang pengen dapat lebih banyak penjualan, posisinya ya harus menawarkan di channel yang lebih banyak. Itu adalah pesan utamanya. Nah nanti sama writernya itu di breakdown lagi. Jadi sampai ke bawah akhirnya yang dimaksud channel itu dijelaskan adalah website, kemudian WhatsApp dan media sosial lainnya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di atas dia menggunakan kata channel. Nah takutnya nanti audiens nggak tahu yang dimaksud channel itu apa. Di bawah dia menggunakannya sebagai saluran pemasaran. Jadi langsung dia jelaskan apa yang dimaksud dengan channel tersebut. Jadi itu adalah salah satu trik untuk supaya penggunaan jargon tetap bisa dilakukan, tapi informasi yang ingin didapatkan audiens juga diberikan gitu. Oke, ini optimasi on page, jadi sudah kelar dengan penjelasannya, sudah dibuat untuk orang, sekarang tinggal dikulik dari sisi SEO-nya. Yang pertama, kita sudah riset kata kunci, ya udah kata kunci itu kita pakai di sepanjang artikel. Jangan numpuk di atas aja, terus di bawahnya kosong, tapi itu harus disebar secara natural. Nah, nggak cuma dari sebaran kata kuncinya, tapi pastikan secara density-nya juga terjaga gitu. Density itu banyaknya kata kunci yang dipakai untuk satuan word count tertentu. Jadi kalau idealnya ya defaultnya itu antara 1 sampai 3. Kalau udah di atas 3 maka over optimize. Tapi itu default lah, bisa teman-teman gunakan sebagai panduan awal. Tapi nantinya kalau sudah berkembang, kompetisinya udah semakin ketat gitu ya. Nah nanti coba dicek lagi kompetitor pakai density berapa sih gitu. Nanti kita bisa adjust di situ. Jadi kalau misalnya saklek ya 1 sampai 3 itu defaultnya, tapi dalam perkembangannya kita harus ngeliat ke kompetitor mereka pakai berapa sih. Yang udah ngerank di top search itu berapa aja, nanti kita bisa adjust di sana. Itu. Kemudian interlink ini juga penting. Satu, dia memang ngebantu SEO karena crawler itu kan ngikutin link kan. Jadi kalau misalnya ada satu artikel yang nggak dapat link dari mana-mana, dia kan jadi orphan tuh. Ya Google nggak sampai ke sana karena nggak ada jembatan yang ngarahin dia ke sana gitu. Itu pertama. Kedua, interlink itu juga bisa ngebantu kita supaya nggak overlap. Jadi apabila ada satu penjelasan yang dibutuhkan di satu artikel, tapi nggak mungkin kita jelaskan di artikel itu karena jadi berbelok topiknya, ya kita harus sediakan satu artikel lain yang khusus menjelaskan itu, kemudian kita linkkan ke sana. Itu ngebantu Google dan ngebantu audiens juga. Jadi audiens ibaratnya nggak harus mencari sumber lain untuk mempelajari topik itu, tapi disediakan semua oleh teman-teman gitu. Intinya seperti itu. Dan interlinknya itu bisa kemana aja, tapi yang lebih baik adalah di satu topik. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman tadi bikin tentang kursi gaming, maka mungkin dihubungkannya adalah kayak mouse gaming, atau mousepad gamingnya, atau keyboard gamingnya, itu dihubungkan satu sama lain sebagai pembahasan yang masih satu rumpun gitu. Terus kita lari ke gambar ya. Jadi teman-teman mau pakai ilustrasi sebagai white space begitu, biar nggak wall of text gitu. Cuman pastikan supaya gambar ini sebelum diupload, misalnya ke WordPress gitu, pastikan udah dalam keadaan dikompres duluan. Jadi size-nya tuh kecil banget. Kalau teman-teman sekarang masih ada yang kebiasaan ngupload gambar 2,5 MB sikat gitu kan, 3 MB upload itu sebaiknya sudah mulai dihindari ya, karena itu nantinya bakalan berat untuk loading di halaman websitenya atau blognya. Nah, salah satu tools yang teman-teman bisa pakai gitu, itu kayak Tiny PNG atau Tiny JPG itu oke. Jadi dalam satu kali kompres teman-teman tuh bisa kayak 20 image sekaligus gitu, jadi lebih efektif. Atau kalau itu ternyata masih kurang kecil, ya teman-teman sudah mulai menggunakan format yang khusus website, yaitu yang sekarang WP itu.
Jadi secara file size dia lebih kecil, tapi secara quality dia lebih oke. Intinya adalah kita mencoba untuk tidak menggunakan praktek yang keliru, seberat apapun file itu langsung kita upload aja. Jadi kita harus juga memperhatikan dari performance-nya. Kemudian setelah teman-teman upload gambarnya, jangan dilupakan untuk alt text-nya. Jadi alt text itu informasi tambahan yang nantinya dibaca oleh Google. Kalau misalnya teman-teman pakai WordPress, kemudian settingnya dalam keadaan on, maka di sisi kanan itu ada kotakan, saat teman-teman klik ke gambarnya itu ada kotakan alt text yang itu kosong. Jadi pastikan itu dalam keadaan terisi, plus digunakan kata kuncinya. Jadi kata kunci yang tadi digunakan untuk artikel dijadikan juga atau dimasukkan ke alt text-nya. Tapi jangan semua. Misalnya ada 7 gambar, ya 5 gambar atau 4 gambar diantaranya pakai kata kunci itu. Jadi jangan semuanya gitu ya. Dan itu sebenarnya nggak perlu teman-teman ingat manual. Kalau misalnya teman pakai Yoast atau Rank Math di plugin WordPress-nya itu akan muncul kok. Jadi kalau dia statusnya masih orange ya, itu harus diganti, nanti dia akan hijau sendiri gitu. Itu indikasi bahwa kontennya udah oke. Kemudian yang terakhir adalah meta title, meta description, dan slug. Ini yang pasti akan teman-teman lihat di search engine result page atau di SERP-nya. Nah itu kalau misalnya pakai Yoast dan Rank Math juga akan muncul, jadi tinggal diisikan. Kalau tidak diisikan, maka dia akan ngambil dari judul aslinya. Dan itu biasanya URL-nya jadi nggak SEO friendly gitu. Sebentar saya coba tunjukkan. Oke, jadi yang di sisi kiri itu adalah tampilan dari Yoast gitu. Misalnya saya pakai contoh itu yang misalnya kata kuncinya manfaat membaca buku gitu. Nah, kalau misalnya saya pakai judul aslinya, karena biasanya di Yoast itu preset, maka dia bisa jadi panjang dan itu akan orange atau merah gitu. Makanya saya kulik lagi, saya ketikkan kalimat saya sendiri supaya dia nggak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang sama aja, nanti di search engine result page-nya jadi titik-titik gitu, ada titik 3 gitu. Ya nggak kebaca juga informasinya gitu. Jadi dikulik lagi. Terus kalau meta description sama, biasanya formulanya 2 sih. 2 kalimat gitu ya. Jadi kalimat pertama yang jelasin reviewnya, masukin kata kunci di situ. Nanti kalimat keduanya ajakan untuk mau ngeklik gitu. Biasanya dengan 2 formal itu udah cukup oke kok. Kalau Slack, ya ini paling aman, masukin aja kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kursi gaming terbaik, ya kursi dash gaming dash terbaik gitu. Itu untuk yang di optimasi SEO-nya. Setelah itu, ya udah teman-teman udah selesai nih, tinggal dipublish aja, selesai dan ditunggu hasilnya. Terus ini salah satu dari pakar content marketing, dia bilang bahwa when creating content, be the best answer on the internet. Apa maksudnya best answer? Satu, ya kita bikin untuk orang, bisa dipahami orang, enak dibaca orang, tapi dia teroptimasi SEO sehingga bisa muncul di hasil pencarian. Dan yang terakhir adalah pastikan mudah diakses, dan itu juga harus didukung sama website yang secara infrastrukturnya oke. Jadi ya kalau misalnya menggunakan server, ya pastikan teknologinya oke sehingga bisa diakses. Kemudian ya jangan terlalu lama lah gitu, apalagi bahkan sampai down gitu. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman. Itu saja dari saya, dan mohon maaf kalau misalnya materinya jadi kayak banyak dan dipres di satu waktu gitu ya. Tapi jangan khawatir, semua informasi yang saya sampaikan ini itu bisa teman-teman dapatkan. Kita pernah buat dalam berbagai artikel di blognya. Jadi yang belum pernah ke blognya, silahkan mampir ke blognya Niaga Hoster gitu. Kita juga ada ebook gratis, tinggal di-download aja sesuai yang teman-teman ingin pelajari. Kalau itu masih kurang, ya kita masih ada Niaga Course untuk kursus online-nya, kita juga ada forum, atau bahkan kalau misalnya teman-teman pengen bisa langsung lihat tanpa harus masuk ke sana sini, ya tinggal follow atau subscribe aja sosial medianya Niaga Hoster gitu. Jadi mungkin sambil rebahan gitu bisa dapat informasi terbaru dari Niaga Hoster. Mungkin seperti itu teman-teman, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aji dan Mas Dima.